Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah tetap memayungi kehidupan kita dengan sehat walafiat, sehingga sampai di penghujung Ramadan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat meraih semua berkah yang Allah siapkan bagi kita dengan rangkaian ibadah wajib maupun sunnah selama bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Suara Metropolitan TV yang berbahagia, sesungguhnya Allah mengutus para nabi dan rasul kepada umatnya memiliki misi-misi khusus. Namun kita tahu ada misi utama yang dari sejak Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad memiliki kesamaan, yaitu misi tauhid. Namun hakikat Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran kita temukan diutus ke muka bumi di antara kalangan kaumnya yang ummi. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua Allah sampaikan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah utus di antara kaum mereka yang buta baca buta tulis seorang rasul. Misinya apa? Yatlu alaihim ayatihi, yakni membacakan atau menyampaikan ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa dan pribadi mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kitab suci serta mengajarkan hikmah yang disampaikan Allah melalui lisan Rasul Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Maka bercerita tentang misi tazkiyah, hakikatnya rangkaian spesifikasi pembahasan di dalam agama Islam. Kalau mau dibagi menjadi 3 bagian, ada 3. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Maka iman, pokok bahasannya, kajiannya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Sedangkan Islam, ilmu pembahasannya adalah tentang fikih dan usul fik. Nah, sedangkan ihsan, banyak ulama berpendapat bahwa konsep Islam ini akan kita temukan di dalam tasawuf dan tariqah. Izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini menghubungkan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini sebagai bagian di antara jalan tasawuf yang harusnya kita tapaki. Hadirin Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, suatu saat Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril dalam wujud seorang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah di hadapan para sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Untuk mempersingkat pembahasan, ketika Rasul ditanya tentang apa itu ihsan, maka kata Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa hakikat ihsan di dalam iman dan Islam adalah ketika engkau sedang beribadah seolah-olah engkau sedang memandang Allah, seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Namun jika seandainya engkau tidak mampu memandang Allah di dalam ibadah itu, di dalam suatu hakikat ubudiyah, minimal di dalam hatimu punya keyakinan engkau sedang dipandang oleh Allah, engkau sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ihsan diterjemahkan oleh ulama salafus saleh di dalam ajaran tasawuf adalah bagaimana menjadikan Allah itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana keyakinan hati kita terwujud di dalam hati dan sanubari kita bahwa kita memang betul-betul sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin mengelompokkan hakikat dan perjalanan tasawuf atau tariqah itu ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah takhalli, yakni menghilangkan semua sifat buruk yang ada di dalam diri kita, baru kita bisa menapaki jalan kedua yang disebut dengan tahalli, yakni menggantikan semua sifat buruk yang sudah dibuang tadi dengan semua sifat-sifat baik.
baik sifat yang diajarkan oleh Allah sendiri ataupun sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita mampu bertahalli, tahapan berikutnya kita akan bertajalli, yakni hakikatnya ketika Allah betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, bertajallinya Allah di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Suara Metropolitan TV yang dirahmati oleh Allah, maka puasa adalah merupakan sarana atau faktor penting di dalam proses untuk melakukan tahapan pertama di dalam tasawuf, di dalam tarekat, yakni takhalli. Karena kita tahu dalam riwayat banyak diceritakan bagaimana Allah menaklukkan hawa nafsu. Kita sangat percaya bahwa hawa nafsu adalah faktor X yang paling menentukan baik buruknya seorang manusia, seorang muslim, seorang pribadi. Ketika seorang manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan menjadi pribadi yang sempurna. Namun ketika seorang manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bahkan ia yang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia akan menjadi pribadi seburuk-buruknya manusia. Maka puasa adalah merupakan kendali yang paling mudah bisa diraih seorang muslim agar ia mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu ceritanya di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika Allah pertama kali menciptakan akal dan nafsu, Allah bertanya kepada akal, siapa engkau, siapa aku? Maka dengan mudah akal menjawab, aku adalah akal, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Namun ketika nafsu ditanya, siapa engkau, siapa aku? Nafsu dengan pongah berkata, aku adalah hawa nafsu, aku tidak tahu siapa engkau. Maka akhirnya hawa nafsu disiksa oleh Allah, dimasukkan di dalam neraka dengan panas yang begitu panas selama 1000 tahun. Kemudian berlalu 1000 tahun, hawa nafsu diangkat kembali dari dalam lubang neraka, kemudian ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, siapa engkau, siapa aku? Maka tetap dengan sombong nafsu berkata, aku adalah hawa nafsu, aku tidak tahu siapa engkau. Maka kemudian hawa nafsu kembali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, namun dengan kondisi berbanding terbalik seperti 1000 tahun sebelumnya, diuji dengan dingin yang sangat 1000 tahun lamanya. 1000 tahun berikutnya ketika hawa nafsu diangkat kembali, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kembali hawa nafsu tetap menjawab, aku adalah hawa nafsu, aku tidak tahu siapa engkau. Maka akhirnya hawa nafsu kembali dilemparkan ke dalam neraka, kali ini diuji dengan panas, namun bukan hanya dengan panas, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Belumlah berlalu 1 menit tinggal di dalam neraka, hawa nafsu berteriak dengan lemah, berkata, aku kalah hari ini, aku adalah hawa nafsu, engkau adalah Allah Tuhanku. Maka dari situ kita tahu bahwa hakikatnya ketika kita mampu berlapar, kita mampu menahan dahaga saat kita sedang berpuasa, dengan mudahnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu, sebagaimana harimau yang sangat lemah ketika ia dibuat lapar, maka dia akan patuh dan tunduk kepada tuannya, kepada pawangnya yang kelak akan memberi makan. Maka ketika kita ingin meraih ihsan di dalam beragama, ketika ingin kita mampu menaklukkan semua perilaku buruk, akhlak buruk, kepribadian buruk yang ada di dalam diri kita, maka kewajiban bagi kita adalah pertama, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan saya pikir kendali yang paling mudah yang bisa kita dapatkan adalah dengan mempraktekkan ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa kita tahun ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita dapat memiliki kendali penuh terhadap hawa nafsu di dalam diri kita, dan kita dapat menjadikan hawa nafsu sebagai potensi besar bagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi peperangan Badar Al-Kubra dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat hebat, beberapa orang sahabat di jalan pulang berkata, ini mungkin peperangan yang paling hebat yang pernah kita alami. Saat kata-kata itu terdengar oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, bukan. Ini bukan peperangan yang sangat besar yang akan kita alami. Kita baru saja melaksanakan peperangan kecil, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan kecil, sekarang sedang akan menuju peperangan yang lebih besar. Apa? Jihadu 'alan nafs, yakni perang melawan hawa nafsu. Karena kita tahu perang Badar Al-Kubra itu terjadi di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, peperangan fisik melawan kaum musyrikin Mekah masih kecil dibandingkan dengan peperangan melawan hawa nafsu saat kita masuk di bulan suci Ramadan. Semoga kita dikuatkan oleh Allah
mendapatkan syafaat Rasulullah sehingga kita dapat mengalahkan hawa nafsu dan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin, maknanya adalah orang yang kembali kepada kesucian karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan minal faizin artinya orang-orang yang menang dan berhasil menaklukkan hawa nafsu. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.